Kan ada bengkel biasa, Iya. ada bengkel AHES. Iya. Kenapa harus AHES? Astra Apa Honda sih Motor. Astra Honda Motor? Betul. Itu sistem bisnisnya gimana sih? Syarat-syaratnya dari syarat fisik, syarat kelengkapan interiornya, kelengkapan toolsnya, sampai ke mekaniknya. Ngomong-ngomong soal AI, Pak, apa sih yang mau diterapkan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di Safro Channel Podcast, ngobrol lagi-lagi kita orang-orang yang tidak penting ini bisa menghadirkan tokoh-tokoh yang sangat penting. Kali ini kita mau belajar, mau cari tahu tentang bagaimana sih caranya nyari uang gitu di era-era modern ini. Yang di depan saya ini adalah seorang owner AHES Motor dan owner Lincak Cafe. Cafe ya itu pokoknya Masyaallah. AHES Motor, yaitu sebuah dealer resmi Honda gitu ya. Bisa Iya. diceritakan, Pak? Bengkel Bisa resmi Honda. diperkenalkan. Iya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Hari Inianto. Matur nuwun sudah diundang di sini buat ngobrol. Sok penting. Sok penting tapi yo penting gitu. Ya, jadi saya alhamdulillah dipercaya untuk mengelola AHES 366 Bebas Motor Klaten dan Lincak Coffee. Jadi tempat ngopi Klaten sejak 2008. Kalau AHES-nya Kalau AHES-nya ini keluarga dari jadi AHES tahun 1984. Kalau bengkelnya sendiri dari tahun 72. lumayan lama tuh ya. Alhamdulillah. Kalau AHES itu kan bengkel, tapi Iya. kan dia di bawah Astra apa Honda sih? Motor. Astra Honda Motor. Betul. Itu sistem bisnisnya gimana sih? Kita kemitraan dengan AHM dengan Kayak Astra Honda Motor. waralaba gitu. Enggak, Franchise? enggak, Oh, bukan. Jadi AHES itu bukan franchise, bukan waralaba, tapi lebih kita menjalin kemitraan dengan antara AHES Astra Honda Motor dengan kita. Kemitraannya dalam bentuk bagaimana? Sisi teknis, kemudian suplai barang juga, spare part. Jadi kita merawat after sale service untuk sepeda motor Honda yang diproduksi di Indonesia. Untuk servis itu berarti khusus Honda aja. Iya, khususnya Honda. Oh ya, ini kita itu juga didukung LMK Lapak Muslim Klaten, inspirasi bisnis syari. Terima kasih para penonton-penonton yang ada di studio, terlihat banyak orang ini di sini. Tambah seru. Pokoknya Mas, di sini itu tempatnya orang-orang gabut yang sedang pengen belajar. Tapi keren. Iya. Ini memfasilitasi kegabutan bapak-bapak di sini. Jadi kayak gini. Oke, Mak. Ini Oke. ada beberapa pertanyaan Ya. yang sudah saya siapkan. Kan ada bengkel biasa, Ya. ada bengkel AHES. Ya. Kenapa harus AHES? Bedanya apa sih sama bengkel motor Kalau biasa? ya, kalau di AHES karena kita punya standarisasi sesuai Astra Honda Motor, jadi kita ngerawat motor ada poin servisnya yang harus dikerjakan ketika ada motor masuk, kita mesti ngapain aja dari pertama kali customer datang, kita sapa, kita ajak ngobrol, ada keluhan apa di motornya, kemudian baru proses pendaftaran. Di situ kita daftar semua, kita punya softwarenya, termasuk ada historinya. Kapan motor itu pernah nggak masuk ke AHES kita? Kalau belum ya kita akan input lagi sampai nanti kita kerjakan sesuai apa yang dikeluhkan sama konsumen, requestnya konsumen untuk perawatannya apa, apakah servis, ganti oli, apakah perawatan CVT, perawatan injektor dan seterusnya, atau mungkin sampai ke heavy repair servis berat. Kita punya standarisasi, kita punya sampai ke tahap garansi juga. Nanti selesai juga kita ada final check, pengecekan terakhir atas motor yang kita kerjakan. Pokoknya sedetail itu ya sampai. Iya, jadi Berarti antara AHES 1 dan yang lain sama gitu ya. dari Astra dari Honda Motor SOP. ada standarnya ya, ada SOP standarnya untuk pengerjaan motor. Dari sisi keuntungan, Iya. itu kan berarti kan kalau dompleng nama AHES kan berarti otomatis AHES-nya dapat sekian persen mungkin gitu ya. Pembagiannya itu bagaimana? Enggak sih, jadi kita cuman karena kemitraan Mm-mm. sistemnya kemitraan, jadi kita menjalin kerjasama dengan Feedbacknya mereka. bagaimana? Pengambilan partnya yang ke Astra Honda Motornya. Kalau di sini main dealernya di Semarang, Oh, Astra Semarang, betul. Termasuk feedbacknya kita ngikut standar mereka.
Jadi salah satunya tadi bahwa AHAS hanya boleh mengerjakan sepeda motor Honda. Honda aja. Ya, terus ketika ada motor Honda baru dari dealer manapun di seluruh Indonesia, karena pasti ada kartu servis gratisnya tuh. Nah, itu kita bisa menerima itu. Mau belinya di Surabaya, mau belinya di Papua atau Aceh, selama dia produksinya Honda Indonesia, AHAS Honda Motor, datang ke tempat kita ya insya Allah pasti diterima untuk servis gratisnya. Gitu, Mas. Sebelum jadi Astra Honda itu sebelumnya bengkel biasa juga, Pak? Iya, dari tahun 72 awal pertama kali berdiri oleh almarhum Bapak itu bengkel biasa. Kemudian Honda berkembang, Honda Indonesia berkembang. Di tahun 84 kita gabung jadi jaringannya AHAS. Jadi lebih luas, memperlebar. Iya, fokusnya di motor Honda. Kalau satu AHAS itu berapa tim sih? Beda-beda. Oh, beda. Tergantung masing-masing. Jadi tiap kota atau tiap AHAS beda-beda sih. Ada yang 5, ada yang 4, ada yang lebih dari itu juga. Tergantung kapasitasnya dia, menyiapkan berapa mekanik. Oh, jadi itu kalau AHAS itu tidak membatasi gitu ya? Tidak. Kita mau menyiapkan kapasitas produksi. Kalau misalnya kayak pabrik ya, kita kapasitas produksinya, kita mau siapin berapa tim nih, berapa mekanik. Kemudian, Pak, Ya. apa sih ketentuan dan kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh bengkel biar bengkel itu bisa menjadi di bawah AHAS? Satu, kita pasti karena kalau misalnya mau masuk jadi AHAS gitu ya. Misalnya berarti kita pengajuan. ada bengkel di pengajuan dulu. AHAS nih, jadi AHAS. Pengajuan dulu ke main dealer Jawa Tengah. Nanti main dealer akan ngeliat apakah memenuhi syarat atau enggak, dia survei segala macam, kebutuhan motor market di situ masih membutuhkan kehadiran AHAS atau sudah cukup. Nah, nanti yang memutuskan mereka. Setelah nanti memutuskan baru nanti akan masuk syarat-syaratnya, dari syarat fisik, syarat kelengkapan interiornya, kelengkapan toolsnya, sampai ke mekaniknya, itu semua. Itu enggak ada biaya? Kalau ini nggak ada biaya. Oh, yang Jadi penting hanya untuk ya renovasi, terus kemudian penyiapan toolsnya, penyiapan stok spare partnya. yang penting kulaannya nih Honda itu. Iya. Itu aja. Simpelnya gitu. Orang biaya registrasi barang. Yang punya bengkel apapun mungkin yang pingin berkembang lagi mungkin bisa didaftarkan ke AHAS gitu ya, Pak ya? Iya, bisa ke Ya, mungkin kalau main dealer. dipencet ono motor bengkel motor bisa didaftarin, dicoba aja. Syaratnya ya nanti cek di website resminya. Ada audit nggak sih, Pak, kalau dari Honda setiap berapa kali gitu? Jadi kita setiap bulan laporan, kemudian juga nanti ada rasio-rasionya, targetnya ada juga, target mekanik mengerjakan, target untuk audit toolsnya, audit kelengkapan di dalamnya, kemudian sistemnya kita jalan atau enggak, SOP-nya jalan atau enggak, ada auditnya semua. Dari selama ini Bapak berbisnis di AHAS ini, ada komplain yang paling sing susah diselesaikan gitu, Pak? Kalau komplain ya kita di bisnis pasti ada komplain dari customer yang mungkin yang kurang paling puas. Ya, paling sering sulit ya. Kita memandangnya bukan paling sulit sih, kalau kita memandangnya KBG angel, KBG sulit, ya kita pasti akan susah nyelesainya. gitu. Ya sudah, komplain kita terima, kita coba kontak balik customernya. Kenapa sih kok komplain itu muncul? Ya kita hubungi customernya. Yang pertama jadi kita minta maaf, terlepas apakah itu sengaja atau tidak sengaja, munculnya seperti apa. Kita sampaikan dan kita coba perbaiki. Kata kuncinya di komunikasi sih. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah selama ini juga nggak berlarut-larut, artinya setiap problem yang masuk coba kita selesaikan satu persatu. Kita kontak customernya, komplain tentang hasilnya yang mungkin kurang memuaskan, masih belum beres. Nah, di kita juga ada garansi servis itu sampai 30 hari. Jadi selama dari tanggal servis sampai 30 hari ke depan, misalnya masih ada yang belum nyaman motornya, atau mungkin masih kelihatan kasar, atau masih kerasa nggak enak motornya, dibawa balik ke kita, insya Allah masih ada garansinya. Kita kerjakan ulang sampai ini konsumennya merasa motorku udah nyaman dipakai lagi. Memang concern kita ya di kenyamanan motor itu, keamanan konsumen yang memakai. Oke. Tepuk tangan. Ini selain punya AHAS, itu juga punya Lincak Cafe, Pak. Iya. Benar ya, Lincak Cafe. Sampai hari ini masih Alhamdulillah aktif, kita masih
survive dengan berbagai macam naik turun yang nama bisnis. Ya bismillah, alhamdulillah masih jalan sampai sekarang. Bisa diceritakan sih Pak. Awalnya Lincak, dulu namanya Lincak. Berarti Lincak Cafe dulu apa Ahas dulu? Ahas. Kalau Ahas Lincak dulu. ini kan baru 2008 kita dirikan. Buat iseng-iseng setelah Ahas itu ya. Setelah Ahasnya dapat banyak duit. Basicnya karena investasi ke usaha lain. Bukan sih, sebenarnya dari awalnya karena ketika kuliah di Jogja Oh. seneng ngopi. Baik kopi saset di kos-kosan ataupun saat itu Jogja lagi berkembang coffee shop. Kita sering keluar pura-puranya ngopi bareng teman-teman kos. Meskipun jane yang ngepres. Sanggune ngepres tapi karena butuh ya anak kuliah, anak kos kan. Ya udah kita ngopi. Akhirnya saya seneng ngopi. Begitu pulang ke lulus kok kalian sepi ya. Pengen ketemu teman kok rano gitu kan. Susah nyari teman. Meskipun teman-teman sebenarnya kan masih ada di luar kota, masih kuliah, ada yang kerja di kota. Ada tempat ya sudah kita buka. Biasalah kita bikin kopi, Lincak Coffee. Tujuannya jadi tempat teman-teman ngumpul, tempat teman-teman bisa ngobrol gitu. Sampai sekarang alhamdulillah. Kan tentunya untuk membuat kafe itu kan banyak modal. Berarti modal itu dari hasilnya Ahas itu. Iya. Bisa diceritakan Pak bebas awal motor mula itu bikin usaha keluarga. itu. Iya, usaha keluarga. Jadi apa memang udah turun temurun dari ya Bapak? dari almarhum Bapak terus saya diamanai untuk menjaga, mengembangkan. Itu Mas. Jadi dari yang tradisional pengelolaannya sudah bagus tapi masih tradisional. Begitu lulus kuliah ya sudah mulai kita perbaiki pelan-pelan. Bismillah kita. Ilmu kuliahnya ditekan. Iya. Sebelum kita lanjut obrolan yang seru ini, kita mau bacakan sponsor yang sudah support di acara podcast nggak penting ini. Podcast so penting lagi. Yang pertama Sensasi Production. Kemudian ada Rocket Chicken. Kemudian ada Mixui. Ada Daun Foto. Ada Anugerah Motor. Kemudian RCC Trans and Travel. Ada Fatih Propertindo. Ada Sambal Rica Kang Randy. Kemudian ada Roti Kopi. Saya kurang semangat ya tangannya. Kemudian ada Toko Bunga Dewi. Nah, itu Bunga Dewi yang selalu dipajang di sini tuh. Punya Bunga Dewi. Nanti dikembalikan. Kemudian ada Anugerah Swalayan. Kemudian ada Serabi Noto Dewi. Kemudian ada It's Laundry. Ada Anugerah Variasi. Kemudian Kampus AI. Ada Kaori. Ada Omus Kids. Kemudian ada Amanah Graha Nusantara. Kemudian Artwork Glow in the Dark. Kemudian ada Ashila. Kemudian ada Yayasan Bina Insani Yatim Duafa. Kemudian tadi yang barusan masuk apa? Lashaika Roti Bakery. Oh iya, harus dibuka ini wes dipajang nang kene wes. Bisa direview Pak ya. Siap. Ini spesial buat bengkel Ahas, buat owner Ahas. Sudah disiapin. Lashaika Cake and Bakery, produk of pesantren MBS Klaten. MBS Klaten itu apa sih Mas? Muhammadiyah Boarding School. Berarti dia school tapi di sampingannya produksi ini gitu. Ini adalah hasil karya MBS. Dijamin halal. Rasanya kita coba. Harus dicoba nih, Oke, siap. Penonton. Tapi di edisi ini kita yang nonton nanti keroyokan di sini. Kita biar agak beda ya. Segelan bos. Fresh. Wih, banyak sekali loh. Wes. Lashaika Cake and Bakery. Terima kasih. Alamatnya di mana ini? Di Jalan. Oh, ini ada baca bismillah sebelum makan. Makan dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Kemudian ini ada tersedia di Grab sama di GoFood. Lashaika ya.
Kemudian alamatnya ini ada di Jalan Veteran, Sangkal Putung, Klaten. 0823 2454 6224. Ada akun Instagramnya lasyaka.bakery. Di Facebook juga ada lasyaka. Untuk spesial malam ini tamu-tamu yang tidak penting ini mari kita undang ke sini hanya untuk makan loh. Oke. Ke bengkel itu supaya jadi dan lagi mas, jadi lagi ke rumah saya. Iya. Kondisinya hidup. Oh, diantar lagi. Iya, jadi memang ada layanan antar jemput. Antar jemput. Selain booking service juga ada layanan antar jemput dari rumah atau dari kantor, dari sekolah juga bisa. Itu misalnya saya macet di jalan, itu Ya. harus menghubungi nomor WA WA. berapa? Bisa ke 0857 2930 9500. Nanti di sini berarti. Oke, sip. WA, Kalau sama Anda kita muncul. macet di Klaten, di sawah, di gunung, pokoknya macet sawaya-waya, yang khusus motor Honda langsung WA gini. Ini Ya, insya Allah pasti nanti kita ahas meluncur. Insya Allah. Yang penting ora adu-adu. Tapi kan ya, misalnya kita di Tulung, Iya. berarti kan yang ahas terdekat sana berarti ya. Kalau Apa dari gimana? Tulung berarti nanti dari cabang yang Delanggu. Oh, yang Iya, Delanggu. nanti jadi kita ada Prambanan juga dan Delanggu ada Boyolali. Jadi nanti yang terdekat dengan Yang titik terdekat. titik apa ya macet misalnya, gitu. Kita ambil dari situ. Itu ada biaya tambahnya sih mas? Sampai dengan 5 kilo nggak ada. Aman. Sampai insya 5 Allah aman. kilo Iya, tidak ada tambahan. 30 kilo tidak kena ya? baru nanti setelah di atas itu baru nanti dihitung. Ya kemarin kita pernah ngambil di Solo juga pernah di kos-kosan biasanya kan, dibawa putranya macet terus WA ke kita minta diambil ke Solo ke kos-kosan ya sudah. Iya, ke Solo sampai Jogja juga pernah. Kan misalnya ada orang tersesat, terus banyak kempes itu termasuk itu juga enggak? Bisa, Oh, ban kempes juga bisa. bisa. Ganti di tempatnya. Selama ada masalah dengan Yang penting motor Honda ya. ya. Masalah apapun ya. Ya. Berarti intinya masalah apapun yang ada motor Honda Terkait dengan bisa motor, langsung iya, call. insya Allah. Iya. Masalah cicilan saya belum bisa ya? Bisa. Ya. Sama tadi yang terdekat. Masalah cicilan aja bisa. Selain lasakannya loh, kita juga disupport oleh yang merah-merah itu deh, selalu nongol di situ. Oke. Yaitu Rocket Chicken. Rocket Chicken ini ada di Basin, ada di Danguran dan Gayamprit. Pokoknya yang daerah Klaten yang lapar sewaktu-waktu bisa langsung meluncur ke Rocket Chicken karena di sini ada banyak ayam. Boleh dimakan. Mau dimakan sekarang apa nanti? Nanti aja. Soalnya ngono dimakan yang ini gue jadi. Bikin pengen yang lain nanti. Oke. Ya, terima kasih ya. Rocket Chicken yang selalu hadir menemani dan selalu ada di atas meja ini. Nah, Lincak Cafe strateginya kayak apa sih untuk mempertahankan dan untuk mengembangkan Lincak Cafe dari era ke era sampai melewati masa-masa pandemi juga kan? Iya. Apa strategi? Selain kalau kualitas pasti ya, artinya kita menjaga kualitas tuh hampir di semua bisnis pasti jawabannya sama. Kualitas. Cuman kita berusaha untuk menyesuaikan dengan kemauan market. Satu, yang datang ke tempat kita ke Lincak Coffee juga kita membuat teman-teman yang datang atau sahabat Lincak yang datang itu nyaman. Artinya ya datang ngobrol, apapun itu yang diobrolin, termasuk ada buku yang bisa dibaca bareng-bareng. Artinya Lincak jadi tempat ketemu sahabat, ngobrol, dapat ilmu juga insya Allah di situ. Jadi bukan cuma tempat untuk sekedar yus ngopi tok enggak, tapi pulang harapan kami dapat sesuatu dari sepulangnya dari Lincak, entah tentang brewing kopinya, nyeduh kopinya, atau mungkin ketemu sahabat di situ Ilmu ngobrol. perkopian. Iya, kan kita itu bisa membuka kesempatan teman-teman untuk nanya-nanya ke barista. Atau baca-baca buku yang kita sediain di mini perpustakaannya kita bisa juga.
Tapi saya mohon maaf ya sebelumnya. Ini owner cafe tapi dikasih kopi saset, kopi yang ABC. Maaf ya. Nggak masalah. Tapi tetap doyan ya. tetap doyan kopi. Tetap diminum. Oke, lanjut. Iya. Jadi ya itu, jadi memang dulu kita sempat bikin juga ada ngobrol perkara iman. Jadi Wow. ya, buat anak-anak muda bikin kajian sebelum COVID ya. Sebelum Karena COVID menyelesaikan semuanya. Kita belum mulai lagi, tapi bismillah niatnya ada lagi. Jadi ada datang ustadz atau ustazah kita undang untuk ngisi di terasnya di halamannya Lincah Coffee atau di dalam, nanti yang datang anak-anak muda. Oh, ada Iya. setiap apa gitu ya. Iya, jadi ketika ada kesempatan untuk mungkin ada roadshow-nya ustadz atau ustazah ya, kita punya kesempatan, dapat kesempatan coba kita undang ke Lincah untuk ngisi materi di situ, ngisi sharing ilmu di situ ya, datang anak-anak muda. Jadi anak-anak muda itu keren harus, tapi imannya juga harus kuat. Nggak apa-apa nongkrong, oke nongkrong ngopi tapi imannya harus kuat, Islamnya harus kuat juga, karena ya salah satunya dari Lincah Coffee ya untuk itu. Artinya oke nggak apa-apa seneng ngopi, seneng ngobrol di coffee shop, tapi nek pas wayah sholat ya sholat, pas wayah ada ilmu yang mau di-sharing di kajian ya ayo berangkat. Salah satunya dulu kita memfasilitasi ya ada ngobrol perkara iman itu. Itu. Ngobrol perkara Ya. iman. Masya Allah. Jadi setiap bisnis nanti akan dipertanggungjawabkan. Dan ini adalah salah satu cara ownernya Lincah Cafe mengekspresikan keimanannya. Oke, selanjutnya mungkin bisa di-share tentang ada nggak sih hal yang paling sulit, hal yang paling membuat iki meh dilanjut apa ora gitu. Iya. Gimana? Iya, mempertahankan bisnis itu banyak tantangannya. Artinya dari naik turunnya grafik, nah itu kan harus kita pertanggungjawabkan entah terhadap tim internal kita ataupun terhadap pihak eksternal. Ya itu yang paling jadi concern saya pribadi, yang jadi tanggung jawab kita selesaikan apapun itu sampai selesai. Apapun yang harus terjadilah, ya kita selesaikan. Meskipun harusnya bertahap, kemarin dari COVID ada naik turunnya, tapi ya bismillah, kita cuma bisa berdoa, kita cuma bisa ikhtiar. Yang penting kita niatkan untuk menyelesaikan semuanya, kita selesaikan. Hasilnya seperti apa kan bukan ranahnya kita, itu udah ranahnya Allah. Ya, kita cuma bisa berdoa, cuma bisa nyuwun, berusaha. Mau ada suara apapun ya bismillah kita jalanin, kita selesaikan semua. Insya Allah itu. Yes, mungkin dari teman-teman yang ada di studio ada lagi nggak yang mau ditanyakan atau kalau untuk bengkel ahas khususnya bengkel as? apa itu di dalam satu kota kan biasanya nggak cuma satu tempat ya, beda owner kan, Iya. kayak istilahnya Alfamart gitu. Iya. Apa itu Iya. As yang satu sama yang lain apakah termasuk kompetitor atau bagaimana? Kalau saya pribadi memandangnya bukan kompetitor, artinya sebagai teman, artinya masing-masing pasti ada jalannya. Tinggal kita berusaha entah dengan promosi atau dengan pendekatan kita ke customer. Jadi kalau ketika ada masalah, kita bisa saling menghubungi. Misalnya ada komplain di tempat kami masuk ke ahas yang lain. Nah, dengan kita anggap itu bukan kompetitor, teman-teman, mereka teman-teman juga, satu jalur perjuangan lah. Alhamdulillah ya, Mas, ada customermu nih komplain gini, gimana nih? Tak selesai di sini atau tak arahkan ke tempatmu lagi? Atau kemarin yang dikerjakan apa? Artinya kita bisa saling sharing informasi, fokusnya menyelesaikan problemnya si konsumen itu apa, bukan untuk terus kita menjatuhkan bengkel yang lain atau ahas yang lain. Neng kono ki ora digarap, elek dan seterusnya. Ya, insya Allah kami niatkan enggak seperti itu. Artinya mungkin dari tempat lain datang ke kita, Mas aku habis dari sana, dari tempat sana, seperti ini pekerjaannya, ya nggak apa-apa. Kita cek, fokusnya bukan di apa yang belum dikerjakan atau miss-nya di sana, kekurangannya apa, tapi Bapak Ibu komplainnya apa, kurang gimana motor? Oh kurang masih berebut Pak, masih kurang nyaman di roda misalnya atau di CVT, ya udah kita fokusnya selesaiin itu.
kekurangan dari sana nggak akan, insya Allah nggak kita bahas dengan customernya. Udah, Ibu apa nih atau Bapak, oh masih berbet, ya udah kita selesaikan berbetnya. Pak, berbetnya karena mungkin businya sudah jelek, ketika nanti diganti baru sudah normal lagi, ya sudah selesai. Artinya kita termasuk di Lincah juga kita memandang coffee shop yang lain yang sekarang di Klaten banyak banget bukan sebagai kompetitor tapi juga sebagai teman yang sama-sama kita di industri kopi yang sama. Itu. Ya. Ada lagi? Terus ini Mas, untuk apa misalkan beda wilayah, Ya. itu kode etik ya gimana? Kalau misalnya rusak daerah Tulung harus berlaku pada cocoknya ke bengkel yang Mas itu. Nggih, itu kita serahkan ke customer-nya. Misalnya dia di daerah Tulung. Ya. Dia mau masuk ke yang Delanggu kah, mau masuk ke yang di tempat kita, Delanggu kan juga cabang kita, atau mungkin masuk ke Kartosuro misalnya. Kan haknya customer untuk seperti itu. Tapi memang kalau itu prosesnya garansi ya kita akan sampai 30 hari selesai dari tanggal servis sampai 30 hari ke depan itu masih di range garansi kita. Artinya kalau masih ada yang kurang nyaman atau mungkin masih berebet atau ya, intinya kurang nyaman ketika dibawa masuk ke tempat kami entah di Klaten atau yang cabang Prambanan atau cabang Delanggu tetap garansi berlaku. Iya, jadi mungkin dia servisnya di Klaten nih, pas dia jalan ke arah Jogja trouble di Prambanan, ya nanti ditangani tim Prambanan sama tetap masih masuk skema garansi juga. Oh, berarti Cabangnya Ya. 3 ya Mas ya? Ada 2. Sama Boyolali, 4 sama Boyolali ya. yang Bapak kelola ada 4. Iya, Klaten, Boyolali, Delanggu Prambanan. Delanggu, Prambanan. Kalau ini beda lagi ya. Oh, beda lagi. Jos. Itu butuh berapa duit Pak dulu Pak? Ada sensitif ini. Sensitif ini. Sudah lupa saya. Ya, stoknya banyak ya. Kan kalau spare part itu kan mahal-mahal ya. Uangnya Ya tergantung barangnya. tergantung barangnya. Ya kuncinya di ini sih, di perawatan rutin karena kadang motor sekarang kan sudah nyaman ya sudah dengan teknologi injeksi. Kadang jadi saking nyamannya lupa ngerawat. Yang penting diisi bensin melaku. Penting melaku. Lupa kan. Paling sering kelupaan ganti oli mesin lewat masa ganti olinya. Akhirnya ya karena telat ganti oli mesin, olinya berkurang atau bahkan sampai habis. Ya turun mesin akhirnya, heavy repair jadinya, servis berat. Jadi harusnya cuma 60.000 ganti oli jadi tambah banyak berkali-kali lipat. Ya. Ya. Oke, yang penting harus diservis rutin dan Ya. ganti oli berkala. Ya. Plus sekarang dapat hadiah. Ya, jadi ada hadiah langsung setiap transaksi 100.000 dapat 1 kupon, bisa dikumpulin, ditukarin sama hadiah langsung. Tinggal milih mau 5 kupon, 10 kupon, 15, 20 kupon. Jadi tiap transaksi 100.000 di Bebas Motor itu customer dapat 1 kupon yang bisa dikumpulin sampai akhir tahun. Nanti kok akumulasi ada hadiah kategori 5 kupon, hadiah kategori 10 kupon sampai 20 kupon. Apa aja Pak hadiahnya Pak? Kita bikin ada mug 1 set, ada kettle listrik 1 set, ada mangkok 1 set gitu kan, mangkok besar kecil sama piring besar kecil gitu. Itu berarti program internal ya berarti ya? Program internal kita. Internal ya. Ya. Berarti ya ada yang tertingginya motor. Motornya sendiri. Iya, benar. Sama 7 kali servis gratis 1 kali. Jadi apapun motornya, jadi kita kasih kartu, nanti ada kita isi kartunya, kalau udah 7 kali gratis 1 kali servis. Itu. Sampai hari ini apa sih rencana jangka panjang yang mau diterapkan di AHES sama Lincah Cafe? Ya, kalau di Bebas Motor kita coba berbenah. Bismillah kita menyesuaikan dengan karakter konsumen sekarang. Kan sudah mulai ada AI, ada teknologi, termasuk pengennya itu dikerjakan cepat. Nah, kita coba menyesuaikan dengan itu, tapi tidak melupakan kualitas. Pengennya termasuk tadi pengennya ada hadiah, itu. Antar tersebut masih jadi andalan kita. Alhamdulillah banyak konsumen yang suka juga. Kita ngambil ke kantor, kita ngambil ke rumah. Itu. Kalau Lincah sama, kita juga akan mencoba menyesuaikan dengan karakter konsumen sekarang. Karena kuncinya memang di menyesuaikan dengan kondisi. Nggak bisa kita bertahan
dengan cara-cara lama saja tanpa dikombinasi atau memakai karakter yang sekarang. Harus inovasi. Ya, betul. Mengikuti perkembangan zaman. Ngomong-ngomong soal AI, Pak, apa sih yang mau diterapkan di Ini masih belajar, Mas. prinsip belajar? Masih belajar. Sekarang itu bikin apa desain apapun udah cepat banget. Iya. Termasuk ini juga. Betul. Ini aku bikin, nah ini kan jelek ini. Itu saya jelek. Ini tak suruh bikin dengan prompt. Tolong bikin logo ini kan saya Iya. kirim logo ini jadi 3 dimensi dengan lighting industrial, kemudian ukuran 9x16. Iya. Jadi iki loh. Keren ya Pak. Beda ya Pak. Beda, Mas. Beda. Ini kan ada 3 dimensi. Iya, gitu. betul. Saya tuh belajar desain grafis sudah bertahun-tahun Pak. Tapi ternyata sekarang mau bikin apapun itu kalah sama orang ngomong sambil tiduran itu udah jadi gambar. Ya, itu kan kita memang harus menyesuaikan dan belajar terus dengan sesuatu yang baru. Oke Pak. Ya. Oke, siap. Mungkin ada pesan-pesan Pak yang ingin disampaikan kepada penonton. Ya, kalau kita ngomongin bisnis pasti naik turun. Yang penting istiqomah didasari, kalau kebetulan kita muslim, ya semua dasarnya, landasannya kan iman. Iman, Islam, doa, jangan sampai ketinggalan. Kalau kita ya pasti sholat 5 waktu. Kalau yang lainnya strategi lain, strategi promo, marketing, dan itu kan hanya tambahan. Tapi fokus utamanya kan bukan di situ. Dasarnya kan tetap harus ada. Kalau tapi dikombinasikan dan sabar ngelakoni, sabar untuk berkembang, sabar dengan apapun kondisinya, karena semua pasti sudah ada ketetapannya, sudah ditentukan, tinggal kita nerimanya seperti apa, Tinggal menjalani. jalaninnya seperti apa. Betul ya, tinggal bismillah, serahkan sama yang di atas. Masya Allah. Sudah cukup banyak yang kita bahas hari ini, sudah banyak belajar. Kira-kira mau ada lagi yang mau ditanyakan? Bentar, kayaknya sini pernah dapat prestasi terbaik deh. Tahun berapa Mas? Tahun Dapat apa Mas? Best AHAS nasional. Best AHAS. Iya, alhamdulillah. AHAS Klaten ini pernah dapat Best AHAS Iya, nasional. bebas motor pernah Best AHAS nasional di tahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 kalau nggak salah. Loh, banyak berarti. Beberapa kali alhamdulillah. Klaten. Itu diukur dari apanya biasanya? Kelengkapan kita, layanan kita ke customer, inovasinya kita ke customer, toolsnya kita juga. Itu. Terus. Oke, sudah pada ngantuk. Oke, kita akhiri ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak Pipit apa Pak Hari nih? Sama Saya aja. bingung tadi. Terima kasih atas kehadirannya, atas ilmunya, atas waktunya sudah Sama-sama. meluangkan acara Matur yang nuwun tidak penting kesempatannya. ini. Sudah jauh-jauh dari Solo loh sampai sini demi podcast ngobrol sok penting ini bersama LMK juga, Lapak Muslim Klaten. Inspirasi bisnis. Asik. Oke, terima kasih juga kepada penonton-penonton ini yang sudah antusias datang dari jauh-jauh nih sampai pokoknya hoax. Enggak lagi jebel. Oke, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur.